Eh, handphone, masih, mas handphone mas. Begini lebih nyaman ternyata.
kaca gimana? Pecah tuh kaca. Masa Ya enggak lah. pecah dong. Pecah itu. Kaca itu. Ya iyalah Kaca. bang. Pecah. Buat ya. Oh meja yang itu ya, yang kayu ya bisa ya. Iya. Kaca pecah ini. Dari atas. Dari atas. Iya, cuma jauh banget.
Baik, detik-detik menunggu Pak Jokowi datang. Baru sebentar kita sudah kangen sekali dengan Pak Jokowi ya. Jadi sekarang saatnya kita kangen-kangenan lagi nih sama Pak Jokowi. Jokowi. Boleh jalur lewatnya boleh dikosongkan sedikit, mohon maaf, agar lebih leluasa Bapak untuk bisa segera bergabung bersama kita semua di sini. Baik, bersama-sama kita sambut Bapak Joko Widodo. Selamat datang Bapak Jokowi. Selamat bergabung bersama kita semua di sini pada malam hari ini. Di tempat yang luar biasa indah. Di tengah kota Jakarta, Kaizen Heritage. Ya, kita beri ruang untuk Bapak bisa melewati areanya dan segera menempati tempat duduk yang disediakan. Baik, kita buka sedikit jalan untuk Pak Jokowi. Selamat datang Bapak. Ada teman-teman wartawan boleh melambai Pak ke sebelah sana. Halo Bapak. Baik. Bersama-sama kita sapa Bapak Jokowi. Mas, handphone mas. Mas. Baik. Mas layar, HP-nya jangan Untuk seluruh tamu yang hadir, boleh kami persilakan untuk duduk menempati tempat duduknya lagi. Mas layar, HP-nya Mas. Baik, rekan-rekan media, terima kasih. Depan duduk, Mas, Influencer, Mas B, influencer, punten ngalangin kamera.
Mbak, udah dong. Yuh. Di belakang ada kameramen ini. Oke, kita berfoto dulu. Puas-puasin deh ambil fotonya. Pak Jokowi berdampingan dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, ini fotonya nih harus cepat-cepat diabadikan. Baik, teman-teman wartawan kalau udah selesai geser ke belakang yuk, biar lebih leluasa, biar lebih enak melihatnya jauh ke depan. Suasananya sudah enak, tempatnya nyaman. Kita berkumpul dengan semua rekan-rekan dan sahabat. Ada Pak Jokowi, ada Pak Ridwan Kamil, apalagi yang kurang, ya. Jadi kita maksimalkan malam ini menjadi malam yang luar biasa bagi kita semua. Baik. Baik, kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Bahagianya bertambah malam ini karena ada Pak Jokowi, ada Pak Ridwan Kamil, dan semua sahabat yang berkumpul pada malam hari ini. Malam ini kita berkumpul dengan satu tujuan. Tujuannya adalah tentunya kangen-kangenan dengan Pak Jokowi. Kita silaturahmi, kita ngopi bareng, nongkrong bareng. Ada teman-teman dari artis Jakarta, artis Indonesia. Halo, mbak-mbakku, asku yang ganteng dan cantik. Lalu kemudian ada teman-teman influencer di belakang, boleh tangannya. Bapak, ini teman-teman influencer sudah ada di depan sini loh Pak. Boleh lambaikan tangan lagi ke Bapak. Halo. Lalu kemudian ada perwakilan dari partai juga di sebelah kanan mana? Siap. Dan sebelah kiri nih, rekan-rekan setia kita, relawan Jokowi dan juga Prabowo. Mereka ini Pak Jokowi, mereka ini udah dari hari Jumat loh di sini. Saking pengen ketemunya sama Bapak, udah kangen banget katanya. Baik, malam ini kita tentunya ada di dalam satu tujuan, dalam satu hati, satu rasa untuk bersama-sama kita akan memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Dan untuk memulai segalanya, alangkah baiknya kalau kita bersyukur memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa agar lancar segalanya pada malam ini dan juga tentunya pada pilkada yang akan datang. Untuk itu kami persilakan kepada Profesor Dr. Bambang Saputra untuk menyampaikan doa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aman kan? Agar Ntar gua udah. pertemuan kita yang Ya, Bang. monumental ini dan sebentar lagi pertemuan yang menjadi penuh sejarah dan bernilai kebaikan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gue butuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Tuhan yang Maha Pengasih, ribuan tembang teralun memuji-muji namamu. Engkau mencipta dengan penuh kekuasaan, menjaga dengan penuh kasih sayang.
sebesar-besar manfaat bagi keberlangsungan manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan Sang Maha Gagah, dukungan yang kami berikan kepada pasangan Ridwan Suswono semoga bukanlah kesalahan ijtihad kami, tetapi merupakan bimbingan dan arahan mengikuti petunjuk-Mu, petunjuk yang benar menuju Shiratal Mustaqim bagi kedamaian umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Komba. Dan selanjutnya tentu kita akan mendengarkan langsung dari Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono kepada Bang Arriza Patria. Ketua, kami persilakan. Kita beri tepuk tangan dong semuanya. Thank you. Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan dan kita sayangi Bapak Jokowi atau Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Presiden 10 tahun yang luar biasa menghantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, yang membanggakan di dunia, diperhitungkan di dunia, disenangi oleh seluruh rakyat. Banyak infrastruktur yang dibangun, kedaulatan pangan, kerukunan beragama, dan semua dari yang tua sampai generasi muda senang sayang dengan Pak Jokowi. Dan hari ini kami mengundang Pak Jokowi hadir, Pak Ridwan Kamil, calon Gubernur DKI Jakarta, dan pimpinan partai, artis, influencer, relawan-relawan Pak, dan semua perwakilan dari generasi muda, semuanya ingin ketemu, ingin tatap muka, ingin mendengarkan arahan, dan tentu ingin mendapatkan restu dari Pak Jokowi bagi kemenangan Pak Ridwan Kamil, Bang Ridwan Kamil, dan Mas Suswono. Tadinya kami atur Pak berbagi, berjarak supaya nggak panas, semuanya dekat Pak Jokowi Pak. Mau rapat semuanya Pak, sempit-sempit, rapat, panas-panas, yang penting dekat dengan Pak Jokowi. Mau foto, mau selfie, mau dialog, silahkan. Hari ini kita ngopi bareng Pak Jokowi. Pengalaman Pak Jokowi di Solo sebagai wali kota, pengalaman sebagai gubernur, dan pengalaman sebagai presiden 10 tahun. Banyak yang kita ingin dengar langsung, yang selama ini kita mungkin lihat di media, di TV. Mudah-mudahan malam ini bisa hadir. Di sini ada spesial Pak Jokowi, Bang Effendi Simbolon. Ini kader PDIP yang mendukung Pak Ridwan Kamil, mendukung Pak Jokowi bersama menteri. Mantap, luar biasa. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar karena hari ini kita ingin banyak bersama dengan Pak Jokowi dan juga Bang Ridwan Kamil. Mohon izin nanti Pak memberikan masukan doa restu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Riza. Boleh mikrofonnya saya minta. Dan selanjutnya nggak perlu berpanjang lebar berlama-lama lagi. Langsung pengen banget dengar suaranya Bang Ridwan Kamil. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang saya hormati, yang kita banggakan, tepuk tangan untuk Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, contoh dari sebuah demokrasi yang kita pilih dalam membangun berbangsa bernegara. Beliau adalah contoh yang kita teladani. 2 kali menang pilkada di Solo, betul? 1 kali menang pemilihan gubernur di DKI dan 2 kali menang pemilihan di level presiden. Sekarang kita tepuk tangan untuk Pak Jokowi.
Mudah-mudahan menyemangati anak-anak bangsa bahwa mimpi seperti beliau ini bisa kita capai dengan kerja keras, dengan sebuah ilmu, determinasi. Itulah kenapa saya menjadikan beliau sebagai salah satu teladan. Yang saya hormati Pak Riza Patria. Pak Ariza ini siang malam, punya ciri khas rapatnya malam, tidurnya siang. Tapi intinya beliau kakak saya, beliau Google Map saya, karena beliau adalah mantan wakil gubernur DKI Jakarta, yang sekarang tentu menjadi wamen. Yang saya doakan kota sudah diurus, sekarang desa tolong disejahterakan. Ya. Hadir di sini pimpinan-pimpinan partai dari wilayah DKI Jakarta, ada Ibu Putri Kusumawardani hadir, ada relawan-relawan Pak Jokowi, tepuk tangan. Ya, jumlahnya banyak sekali Pak. Relawannya ada hampir berapa Pak? 600-an ya. Alhamdulillah. Hadir sahabat saya, guru politik saya, Pak Effendi Simbolon beserta Ibu, punya prinsip beliau kalau sudah mendukung all out. Kami baru pulang Pak, sekitar 7.000 orang-orang Batak se-DKI Jakarta 2 jam yang lalu deklarasi. Ya. Makanya tadi saya diperkenalkan sebagai Ridwan Kamil Simbolon. Hadir di sini juga para artis-artis yang tidak lagi bergelar artis ibu kota, ya, karena ibu kotanya sudah pindah ke Nusantara. Jadi artis daerah sekarang. Tapi red card-nya tetap sama, ya, tidak turun. Ya. Yang saya hormati para relawan, ya, tepuk tangan untuk para relawan semuanya. Para influencer muda di belakang, ya. Ya. Ada 600, ada Bang Jafar, ada macam-macam. Ada Forkabi saya lihat hadir, ada RK Mania. Kalau di absen 600 Pak, bisa sampai subuh ya. Nah, hadir juga salah satu dari golongan artis yang maju sebagai Bupati Pemalang, ada Vicky Prasetyo ya. Ya. Karena mau dipilih, mulai sekarang selalu pakai peci gitu. Ketuanya enggak. Pak Jokowi, singkatnya kami sedang berikhtiar. Kita memiliki persamaan Pak. Kita anak bangsa, betul? Yang cinta kepada tanah air ini. Yang cinta kita OTW jadi negara maju. Hitungan tinggal 21 tahun lagi. Saya doakan semua panjang umur, amin. 21 tahun lagi itu 2045. Hitungan matematikanya 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Kalau 2000 tahun 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 kita proklamasi negara adidaya. Itu OTW syaratnya 3. Ekonomi harus 5% minimal. Bapak, saya kemana-mana ke luar negeri Pak. Ekonomi Pak Jokowi konsisten di 5% ini, dipuji oleh segala negara-negara dunia. Tepuk tangan Pak Jokowi. Eropa cuma 2%, Amerika kurang 2%. Jarang ada negara konsisten 5%. Ibu-ibu suka nanya itu 5% artinya apa? Terlalu makroekonomi ya. Saya bilang ibu-ibu 5% itu artinya ibu-ibu ke mall seminggu 2 kali, umroh setahun sekali, ke restoran seminggu 4 kali, itu ekonomi 5%. Kira-kira begitu. Kemudian syarat kedua, tidak boleh ada generasi anak cucu kita yang stunting, karena nanti nggak sampai mimpinya. Satu-satunya negara 2045 yang 70% anak mudanya paling banyak hanya Indonesia. Maka program Pak Jokowi sudah luar biasa mengurangi stunting secara signifikan selama 10 tahun. Dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dengan program makan gratis bergizi. Itu juga diapresiasi oleh dunia. Nah, yang terakhir adalah jangan bertengkar di pilihan demokrasi. Setuju ya? Makanya saya
melaksanakan apa yang Bapak teladankan. Kita berkampanye dengan berlomba-lomba pada kebaikan, bukan berlomba-lomba memburuk-burukan lawan. Ya. Kita jualan isu-isu yang relevan. Sudah tinggal kurang lebih 9 hari lagi, Pak. Tapi dari catatan saya, justru di seminggu terakhirlah warga itu baru mulai mikir, betul nggak? Di seminggu itu baru mulai, oh ternyata begini, oh. Nah, jadi kedatangan Pak Jokowi di momen semingguan ini betul-betul pas, Pak. Ya. Tidak satu putaran, insya Allah. Nah, perkenan dari Bapak, minimal doanya, Pak. Kalau bisa ada arahannya, kalau bisa ada petunjuk-petunjuknya, sehingga semua yang hadir yang mencintai Jakarta, mencintai kemajuan, mencintai keberlanjutan, mencintai keharmonisan gubernur dan presidennya, yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Saya kira itu, tapi sebelum kita berkenan mendengarkan arahan Pak Jokowi, kita yel-yel sedikit ya. Boleh. Sebelum yel-yel saya berpantun dulu. Kalau beli sepatu jangan lupa beli kain. Cakep. Pilihlah nomor 1, jangan pilih yang lain. Siap. Lagi. Lagi. Beli gado-gado dan beli kue putu. Cakep. Kalau ke pasar baru belinya baju. Cakep. Pasangan Ridho, pasangan nomor 1. Siap membawa Jakarta Baru semakin maju. Kalau saya teriak Jakarta Baru, semua teriak Jakarta maju. Kalau saya teriak Ridho, teriak menang satu putaran. Udah anak-anak. Anak-anak nggak boleh ikutan ya. Nggak boleh. Ada Bawaslu nanti. Saya ulangi ya. Saya teriak Jakarta Baru, Jakarta maju, Ridho menang satu putaran. Harus terdengar sampai Mekah, siap? Ya. Atau sampai Solo lah minimal. Jakarta Baru. Jakarta maju. Jakarta Baru. Jakarta maju. Ridho. Menang satu putaran. Ridho. Menang satu putaran. Terima kasih. Mudah-mudahan semua berkenan dan Allah memudahkan ikhtiar kita dan Allah mengabulkan kita sebagai golongan yang menang. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, terima kasih Bang Ridwan Kamil. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong. Baik. Sebentar kita menunggu, kita akan segera mendengarkan arahan dari Bapak Jokowi, tapi Bapak sedang menikmati minuman dulu. Mungkin Bapak ada yang ingin dinikmati hidangannya, silakan Pak. Kita langsung? Langsung, baik. Yang berdiri boleh duduk supaya yang belakang kelihatan. Memang ini nurut-nurut luar biasa. Nah, sebelah kanan juga sama nih. Boleh ya? Ya, yang berdiri boleh di belakang. Yang ini juga. Pak, Bang Ridwan Kamil ini warga Jakarta nurut-nurut, Pak. Disuruh turun, duduk, pada duduk ya. Tapi berdiri lagi. Enggak, dia udah duduk. Oke, bagaimana? Lanjut? Oh, ngunjuk. Oh, makan minum dulu, monggo. Ya, selamat menikmati makanan. Nanti semuanya akan mendapatkan makanan sesuai yang sudah saya pesankan. Waiters, boleh dikeluarkan makan minumannya.
Baik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan arahan, lalu kemudian juga mungkin nasihat dan juga yang lainnya yang baik-baik dari Bapak Jokowi. Bersama-sama, silakan Bapak, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Joko Widodo. Monggo Bapak, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya mungkin ingin langsung saja pada urusan Jakarta. Masalah utama Jakarta dari dulu sampai sekarang ini mulai sedikit demi sedikit mulai terselesaikan. Yang berkaitan dengan macet, yang berkaitan dengan banjir, yang berkaitan dengan tata ruang, yang berkaitan dengan tambahan sekarang satu lagi, yang berkaitan dengan polusi. Macet. Sudah dibangun MRT, LRT, kereta bandara, kereta cepat. Tinggal menyelesaikan misalnya MRT, rute yang utara selatan dirampungkan, rute yang barat timur dirampungkan, sehingga nantinya semua penduduk Jakarta ini memakai transportasi massal yang kita miliki. Dan yang kedua yang berkaitan dengan banjir. Banjir, Sungai Ciliwung itu sudah dinormalisasi kurang hanya 16 km. Itu kalau dikerjakan secara cepat, perkiraan saya 2 tahun selesai, insya Allah selesai. Kemudian tata ruang, kita tahu yang berkaitan dengan tata ruang ini sangat rumit sekali, berkaitan dengan kawasan kumuh, berkaitan dengan ruang terbuka hijau, yang ini juga harus bisa diselesaikan. Dan yang paling sulit memang mungkin ke depan adalah urusan polusi, karena air quality index kita sudah di Jakarta ini sudah 190-an. Padahal maksimum itu 0 sampai 50. Artinya ini sudah melampaui ambang batas yang diperbolehkan. Terus dalam pilkada ini, dalam pilgub ini, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama, pernah menjadi wali kota. Dalam sekut manajemen kecil, mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari Teknik Arsitek ITB. Yang kedua, masternya di Urban Design di Berkeley.
Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Dan yang lain-lainnya. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Iya enggak? Iya enggak? Kalau saya itu aja, udah. Itu aja. Sekarang tinggal Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya bergerak dalam waktu yang sangat sempit ini. Kalau gerakannya masif, benar semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini, bisa kayak Pilpres. Pilpres itu bayangan kita 51%, dapatnya 58,5%. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Artinya benar ya Pak, tidak ada alasan untuk tidak memilih Ridwan Kamil dan Suswono untuk Jakarta. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kita ngopi, kita ngeteh bareng, nanti menunya disampaikan. Kenapa Pak? Oh, ada Master Limbat katanya di sini. Pak Jokowi baru datang. Salim dulu katanya Master Limbat. Boleh. Pak Jokowi. Baik, kita lanjut ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Mumpung ada Pak Jokowi dan Bang Ridwan Kamil di sini.
Baik, untuk teman-teman influencer boleh lambaikan tangan. Kita kasih kesempatan untuk konten masing-masing hanya kurang lebih 30 detik aja. Boleh dikasih jalan. Ayo, coba dicari ininya, ruang untuk melewatnya ada nggak? Satu-satu gantian ya.
udah mulai enggak. Keluarnya lewat sini. Yang udah bro, boleh lewat sini. Ya. Yuk. Dua-dua yuk, dua-dua atau tiga-tiga yuk. Influencer, kita prioritaskan influencer dulu. Yang lain nanti menyusul ya. Oke, lanjut. Influencer boleh. Yang sudah keluarnya lewat atas ya, tolong dikondisikan. Jangan kembali lagi ke sana, nanti trafficnya jadi berantakan. Oke, teman-teman influencer, manfaatkan waktu yang singkat ini. Semoga menjadi berharga dan bisa jadi konten yang luar biasa barengannya Pak Jokowi dan Bang Ridwan. Baik, yang sudah berfoto, yang sudah membuat konten, boleh bergantian dengan yang lain. Bisa mengambil jalan keluar, tidak berbalik lagi ke arah datang, karena akan merusak traffic. Mohon perhatian dan pengertiannya ya rekan-rekanku tersayang.
Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sih di sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar. Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sih di sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar. Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sih di sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar. Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sih di sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar. Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sih di sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar. Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sih di sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar. Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sih di sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar.
Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sini nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada pemilihan kepala daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sini nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada pemilihan kepala daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar. Kayak Deddy Kobuser. Juga dalam hati lagi ngomongnya. Gak usah dalam hati, kenapa mereka langsung. Udah siap belum? Udah? Aman? Pak Jokowi bakalan ikut belusukan bareng. Ya kalau diundang. Kalau diajak. Pak, tadi kan Pak RK sempat bilang kalau misalnya 1 minggu terakhir ini adalah waktu terbaik begitu. Kenapa baru 1 minggu terakhir Pak sebelum pilkada nanti? Ada alasan khusus nggak Pak? Ya memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Berarti hadir di kampanye Akbar ya Pak ya? Gimana? Hadir di kampanye Akbar ya Pak RK ya? Kalau diundang.
Diundang Pak, insya Allah tanggal 23. Kalau kesini atas kemauan sendiri apa undangan dari Kang Emil? Diundang. Pak Jokowi ini kemarin turun gunung di Jatuh, kemarin Bapak turun gunung di Jawa Tengah, sekarang turun gunung di Jakarta. Apa alasan Bapak untuk turun gunung itu? Apakah ada suara yang mungkin kurang dari Ridwan Kamil yang akhirnya butuh Bapak dongkrak untuk sebagainya? Adalah semuanya memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Selain Jateng dan juga Jakarta? Ada, tapi kan waktunya nggak mungkin kan saya datengin semuanya. Di Solo. Pak Jokowi, Pak, terkait dengan pelapor Mas Gibran, ini tumpang tindih nggak Pak dengan kanal pelaporan yang sebelum-sebelumnya Pak? Tanyakan ke yang lain saja. Pak Jokowi dengan dukungan Pak Jokowi apakah bisa mendongkrak elektabilitas Kang Emil lagi Pak Jokowi mungkin di atas 50%? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pak Jokowi, Kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang menentukan semuanya adalah rakyat. Kita ini hanya berusaha, berikhtiar. Ya, mereka mengundang, tapi kan tidak semuanya bisa saya penuhin. Ada yang minta statement, ada yang minta foto, ada yang pengen buat video. Ya, saya terbuka kok, saya layani semuanya. Mungkin ada sudah lebih dari berapa? 80-an. Pak, Pilpres kan Bapak memprediksi 51% ya Pak. Kalau sekarang untuk Pak RK sendiri di Jakarta memprediksinya berapa persen? Mengingat surveinya kan naik turun juga Pak. Saya nggak mau memprediksi. Pak Jokowi ada mungkin Karena di setiap pilkada itu ada hal-hal yang bersifat kedaerahan yang sulit kadang-kadang terdeteksi. Tapi kalau calon mestinya sudah menguasai medan, ada feeling politik, rakyat seperti apa, beda. Kalau saya kan sudah purna tugas. Pak Jokowi ada pesan khusus nggak ke Pak RK datang Pak? Pak Jokowi satu lagi Pak. Ini tadi kan disinggung Pak RK nih Pak soal Jakarta udah bukan ibu kota lagi, ibu kota sekarang di IKN. Nah kalau melihatnya nih Pak, kemarin Bu Sri Mulyani motong soal anggaran infrastruktur, IKN masih banyak Pak. Bakal lanjut ke IKN Pak, melihat IKN. Sudah statement tidak sekali dua kali Presiden Prabowo bahwa justru pembangunan di IKN akan dipercepat. Coba dilihat. Ya. Ada pesan Kang Emil mungkin dikit Kang Emil bahagia banget mukanya Kang Emil dengan kedatangan Pak Jokowi Kang Emil. Ya, tidak bisa dipungkiri bahagia sekali di saat memang detik-detik, minggu-minggu terakhir kehadiran mantan presiden, mantan gubernur DKI. Kami bersahabat sudah lama, zaman saya wali kota. Sebelum saya wali kota, beliau hadir sebagai wali kota. Saat saya wali kota, beliau hadir sebagai gubernur, kemudian membersamai sampai beliau presiden 10 tahun, kemudian di IKN. Itulah hubungan kami. Dan tadi Pak Jokowi menyampaikan kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan warga Jakarta melihat itu, bahwa membangun Jakarta, semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Saya pernah ngurusin kota, pernah ngurusin koordinasi dengan pusat sebagai gubernur, nolongin Jakarta juga, bikin 2 bendungan kan di Bogor, mensupport program presiden. Makanya sekarang kan di Jakarta banjir berkurang Pak. Salah satunya berfungsinya itu kan peran dari kami yang berkoordinasi, saya di daerah. Nah mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah, insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Nah itu harapannya. Saya mengundang Pak Jokowi hadir, alhamdulillah. Makanya saya sumringah, besok juga kalau memang beliau ada waktu, saya ingin menyapa warga Jakarta, nanti dikabari ke wartawan ya. Rencananya kapan diajak kampanye nggak datang, ini kan acara spesial banget ini. Ya kan sekarang itu kita sebagian udah janji ke warga, ada ribuan warga nungguin.
Kalau dibatalkan semua nanti kecewa, suaranya hilang kan. Cukup diwakili saya, mewakili semangatnya. Saya kira itulah memang suka duka dinamika dalam kampanye ya. Kang, ini berarti kayak senjata nuklirnya Kang Emil ya untuk merespon pasangan sebelah yang memposting foto dengan Anies Baswedan di Jakarta. Setiap dukungan adalah baik, betul. Dan saya senangnya gini, Pilkada Jakarta itu pilkada rekonsiliasi, Pak. Dulu Pak Anies dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Jadi itulah indahnya demokrasi, geser-geser kiri kanan biasa. Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon mendeklarasikan 7.000 orang-orang Batak. Beliau dari partai mana kita semua tahu kan. Nah itulah contoh demokrasi hari ini. Terima kasih. Terima Makasih Pak Jokowi. Teman-teman jangan dorong ya. Terima kasih Pak. Takut jadi pepes.